Indonesia 2025, pilih jalan keberlanjutan atau kehancuran? Pernah bayangkan, Indonesia di 2025 penuh bencana atau malah jadi negara yang jadi panutan dunia? Ayo, simak kenapa masa depan Indonesia tergantung di titik belok ini. Siapa yang akan ikut bikin perubahan? Kamu atau pemerintah? Indonesia saat ini berdiri di persimpangan jalan. Satu sisi menuju kehancuran, sementara sisi lain memberikan harapan besar untuk masa depan yang lebih baik. Ini bukan hanya soal pembangunan, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga tanah, air, dan udara kita. Kita kini berada di titik yang sangat krusial. Pilihan yang kita ambil akan menentukan masa depan kita. Apakah kita akan terus mengikuti jalur yang sudah terbukti membawa kerusakan, ataukah kita akan memilih jalur yang membawa keberlanjutan dan keadilan sosial ekonomi? PDB kita tumbuh, tapi apakah itu berarti negara kita sejahtera? Ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia tetap sangat tajam. Akses ke pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan masih sangat terbatas bagi sebagian besar masyarakat. Jika kita tidak segera memperbaiki ketimpangan ini, maka kita hanya akan melahirkan lebih banyak rakyat yang merasa terpinggirkan, sementara segelintir orang terus menguasai kekayaan negara ini. Apakah ini yang kita inginkan untuk masa depan Indonesia? Kerusakan alam di Indonesia sudah tak terbantahkan lagi. Hutan kita dibabat habis, polusi udara semakin parah, dan bencana alam banjir, longsor, kebakaran terjadi hampir setiap tahun. Pembangunan yang tidak memperhatikan keberlanjutan alam telah merusak masa depan kita. Jika kita tidak segera berbenah, kerusakan ekologis ini akan terus mempengaruhi kehidupan kita, dari kualitas udara hingga ketahanan pangan yang semakin terancam. Namun, ada harapan. Generasi muda Indonesia semakin sadar akan pentingnya melawan ketidakadilan, terutama dalam hal kerusakan lingkungan dan sosial. Gerakan-gerakan seperti aksi lingkungan, literasi digital, dan anti korupsi semakin masif. Pemuda tidak lagi hanya menjadi penonton, mereka menjadi pelaku perubahan, dari pendidikan yang lebih merata, hingga kampanye pengelolaan alam yang lebih baik. Mereka aktif menuntut Indonesia yang lebih baik untuk masa depan. Pemerintah saat ini cenderung memilih solusi pragmatis, subsidi, proyek besar, dan kebijakan yang seolah menjawab masalah sementara, namun tak menyelesaikan akar masalah. Apa yang sebenarnya dibutuhkan adalah reformasi struktural yang mendalam, kebijakan yang tidak hanya mementingkan hasil instan, tetapi yang bisa memberikan dampak jangka panjang bagi rakyat dan lingkungan. Kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin menurun. Survei menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang merasa kecewa dan apatis terhadap kondisi politik saat ini, terutama di kalangan generasi muda. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin masyarakat akan semakin menjauh dari politik dan pemerintahan, membuka peluang bagi ketidakstabilan sosial dan politik yang lebih besar. Ada jalan keluar, dan itu adalah green economy, ekonomi hijau yang memprioritaskan keberlanjutan alam. Restorasi lahan dan penggunaan energi terbarukan bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Jika kebijakan ramah lingkungan ini diterapkan secara konsisten, kita dapat mengurangi bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem dan menciptakan kota dan wilayah yang lebih hijau serta produktif. Pendidikan yang inklusif dan pelayanan publik yang adil adalah kunci untuk mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia. Jika setiap orang diberikan kesempatan yang sama, maka kita bisa mewujudkan masyarakat yang lebih adil. Dengan meratakan akses pendidikan dan membuka peluang kerja, kita bisa meningkatkan mobilitas sosial dan mengurangi jurang pemisah antara yang kaya dan miskin di Indonesia. Salah satu solusi besar untuk meningkatkan akuntabilitas adalah transparansi. Dengan penerapan digital governance, data publik dapat diakses oleh siapa saja, mendorong pemerintah untuk lebih jujur dan terbuka. Transparansi tidak hanya membuat pemerintahan lebih akuntabel, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Sistem politik yang partisipatif adalah solusi untuk meningkatkan legitimasi pemerintahan. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, demokrasi bisa berjalan lebih sehat. Pemerintahan yang transparan dan didukung oleh media yang bebas, serta masyarakat yang terdidik, akan menghasilkan kebijakan yang benar-benar mencerminkan suara rakyat. Nilai-nilai agama yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan amanah mulai digalakkan di masyarakat. Ini menjadi landasan moral bagi perubahan yang lebih besar. Komunitas keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan sosial yang lebih adil dan merata di Indonesia.
Kepercayaan publik bisa kembali tumbuh jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Pemerintah yang adil akan mendapatkan dukungan dari rakyat. Saat kita memiliki kepercayaan yang kuat terhadap pemerintah, kita akan lebih terlibat dalam proses politik yang akhirnya membuat negara ini lebih stabil dan maju. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang dihormati dunia. Dengan memperbaiki sistem pendidikan, ekonomi, dan lingkungan, kita bisa menjadi panutan dalam keberlanjutan. Masyarakat Indonesia yang lebih baik, ekonomi yang berkelanjutan, dan kebijakan yang inklusif akan mengantarkan kita ke posisi yang lebih kuat di dunia internasional. Namun, tantangan kita tidak kecil. Ketimpangan sosial ekonomi dan kerusakan alam harus segera diatasi. Tanpa itu, Indonesia akan terus terpuruk. Jika kita tidak segera bertindak, Indonesia bisa jatuh ke dalam krisis sosial ekonomi dan lingkungan yang lebih parah. Kini saatnya untuk bergerak. Masa depan Indonesia tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi kita semua. Apa yang kita pilih akan menentukan jalan ke depan. Saatnya kita bertindak. Masa depan Indonesia ada di tangan kita. Ayo, mulai dari diri kita sendiri dan wujudkan perubahan untuk negara yang lebih baik. Jangan biarkan masa depan Indonesia ditentukan oleh keputusan yang salah. Bagikan video ini dan mulai berdiskusi, apa yang bisa kita lakukan untuk perubahan. Ikuti kami untuk lebih banyak informasi tentang bagaimana kita semua bisa berkontribusi untuk masa depan Indonesia.